Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah azzakumullah, hampir 3 hari 3 malam Abdurrahman bin Auf tidak tidur. Kenapa? Berpikir keras, siapa di antara 2 manusia terbaik ini, yaitu Utsman dan Ali, yang harus dipilih sebagai khalifah pengganti Umar, karena Umar wafat setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu saat Umar mengimami salat subuh. Setelah itu Umar menunjuk 6 orang. 6 orang ini manusia-manusia terbaik. Sebaik Ibnu Abbas, sehebat Ibnu Mas'ud, sealim Abu Hurairah tidak dipilih oleh Umar. Karena ada yang jauh lebih mulia. Manusia-manusia yang dijamin masuk surga. Ada 6 yang dipilih oleh beliau. Tersisa 3. Awalnya yang 6 ini, 1 mengundurkan diri, yaitu Abdurrahman bin Auf. Tersisa 5, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf minta izin kepada 5 orang ini, jika kalian setuju mengizinkan, biarkan urusan ini berada di tanganku. Artinya, siapa yang akan memilih ketok palu terakhir adalah aku. Semuanya setuju. Dan satu persatu mengundurkan diri. Tersisa 2 orang. Nah, ketika tinggal tersisa 2 orang ini, dan dua-duanya manusia terbaik, dijamin surga, dijamin ridha, dijamin ampun, tetapi Abdurrahman bin Auf tidak asal-asalan. Seandainya beliau tutup mata, kalau nggak Utsman Ali, kalau nggak Ali Utsman, insya Allah nggak masalah. Dua-duanya mulia, dua-duanya berilmu, dua-duanya yang baik, dua-duanya dijamin surga. Tapi tidak, demi kebaikan kaum muslimin, bandingkan dengan hari ini. Bandingkan dengan hari ini. Tanpa mikir, tanpa istikharah, tanpa nanya ke sana kemari. Abdurrahman bin Auf nanya ke sana kemari, makanya sampai 3 hari belum muncul keputusan. Hari ini pelacur, germo, pengedar narkoba, pencopet, penjudi, pemabuk dipersilahkan untuk memilih pemimpin. Sekelas Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah tidak tahu menahu, tidak diberi hak oleh Umar bin Khattab. Karena memang memilih pemimpin bukan sembarangan. Hari ini kita diajari dari TK, SD, SMP bahwa siapapun berhak memilih pemimpin. Mau pezina, mau penjudi, mau pemabuk, jarang sholat, subuh kesiangan, halal haram dimakan, ya syirik, ya bid'ah dilakukan, diberi hak untuk memilih pemimpin. Maka terjadi kerusakan luar biasa. Orang-orang buruk, orang-orang culas, orang-orang ahli maksiat diberi hak untuk memilih pemimpin, bahkan orang-orang kafir. Inilah ajaran Plato yang menyumbat kepala kaum muslimin, terkena syubhat ini. Lihat para sahabat. Plato tentu hidup jauh sebelum sahabat, tapi para sahabat tidak ada yang terkena syubhatnya Plato. Para sahabat mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bahwa yang berhak memilih pemimpin adalah orang-orang alim, orang-orang berilmu, orang-orang saleh. Alangkah baiknya kalau kita serahkan saja kepada profesor, doktor, para rektor, para cendekiawan, para ulama, kiai haji. Udah kita yang awam gak usah ikut-ikutan.
Ini segala pelacur, segala pezina, segala pemabuk dipersilahkan memilih pemimpin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini rentan sekali, mudah sekali dibayar. Ya maklum, untuk cari uang sehari 50.000, 60.000 nggak gampang. Tiba-tiba ada yang menawarin 100.000, 200.000, ya maklum, ya salah sendiri. Sistemnya seperti itu. Dan kita semua tahu, yang jauh lebih berilmu, yang jauh lebih cerdas, yang jauh lebih alim, nggak jadi apa-apa, karena nggak punya modal. Sementara anak kemarin sore ada yang culas, ada yang penipu, ada yang pembohong, ada yang preman, jadi pemimpin. Kenapa? Modalnya besar. Ini sistem apa ini? Gara-gara kaum muslimin tidak kenal sunnah Nabi. Coba kalau kaum muslimin kenal sunnah Nabi, memberikan kesempatan hanya kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang yang berilmu untuk memilih pemimpin, terjadilah kerusakan yang luar biasa. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, sebentar lagi akan ada sebagian saudara kita, terutama para tokoh, mungkin tokoh tua, yang akan meratapi nasib. Ya, mungkin antum masih ingat dengan peristiwa penghapusan 7 kata terkenal dengan Piagam Jakarta, ya. Pancasila 1, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Sila pertama Pancasila kan dulu seperti itu. Yang belajar sejarah insya Allah tahu. Atas desakan usulan dari warga-warga Indonesia Timur yang mayoritas bukan muslim, meminta supaya diganti. Maka digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, siapa kaum muslimin yang tidak bersedih, ya kan? Tapi perlukah ini diratapi? Perlukah bahwa Indonesia dikasih judul mulai sekarang Indonesia adalah negara Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah? Perlukah seperti itu? Baikkah seperti itu? Sementara pelacuran di mana-mana, perjudian di mana-mana, preman di mana-mana, riba dimakan, judi asuransi dilakukan, syirik dan bid'ah laris, dukun-dukun kuburan keramat banyak dikunjungin kaum muslimin. Lalu tiba-tiba Indonesia dikasih judul negara Islam Indonesia. Adakah gunanya? Nggak ada. Ngapain teori doang, nama doang? Ketika Nabi sudah menguasai Madinah, sudah tidak ada yang berkuasa lagi di Madinah. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, semua sudah hengkang. Dalam peristiwa perang terakhir antara kaum muslimin dengan Yahudi, yaitu perang Khaybar. Setelah itu nggak pernah ada perang lagi antara kaum muslimin dengan Yahudi. Di mana mau perang, Yahudi sudah keok, sudah lari, sudah nggak ada daya, nggak ada perang. Kecuali sekarang, kecuali baru sekarang. Ya. Nah, setelah beliau menjadi imam satu-satunya di Madinah, satu-satunya kekuatan di Madinah, apakah beliau mengatakan, saudara-saudara, mulai hari ini tegaklah negara Islam Madinah? Beliau mengatakan seperti itu? Tidak. Artinya apa? Artinya beliau tidak pusing dengan nama, dengan judul. Indonesia ini mau dibilang negara Pancasila, UUD 45, enggak masalah. Yang penting apa? Ketika adzan berkumandang, semuanya berbondong-bondong ke masjid salat berjamaah. Tinggalkan jual beli, tinggalkan kesibukan dunia, tinggalkan kerjaan di kantor, saatnya menghadap Allah. Kemudian para penjual kaum muslimin di pasar-pasar jujur, 1 kilo betul-betul 10 on, bukan 9 on, bukan 8 on.
walaupun negara ini disebut negara apa. Kemudian syiar-syiar kesyirikan nggak ada. Nggak ada itu kaum muslimin datang ke kuburan-kuburan keramat, datang ke dukun-dukun. Nggak ada yang melakukan bid'ah. Sementara negaranya masih negara Pancasila, UUD 45, nggak masalah. Yang penting kaum muslimin. Nggak ada yang potong jenggot, nggak ada yang berpakaian isbal, nggak ada yang buka aurat, nggak ada anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Penjual narkoba nggak laku, pelacur-pelacur nggak laku. Itu yang terbaik. Ngapain ribut dengan nama? Antum mau diganti negara ini menjadi negara Islam Indonesia, tapi masjid-masjid kosong seperti di sana? Di sana itu ada Republik Islam Iran. Isinya apa? Jauh dari Islam, sangat jauh dari Islam. Jumatan aja hampir-hampir tidak ada. Memang syariat mereka belum ada Jumatan sebelum datang imam yang ke-12. Mau seperti itu, ya? Maka udahlah biarin. Nggak usah ngeributin hal-hal seperti itu. Mari kita fokus. Ajak saudara-saudara kita, terutama keluarga kita, untuk sholat berjamaah di masjid berjamaah di awal waktu. Untuk jujur dalam jual beli. Tinggalkan riba, tinggalkan judi asuransi. Apalagi syirik dan bid'ah. Jangan sekali-kali kaum muslimin terjerumus ke dalam syirik dan bid'ah. Mau dibilang negara apa? Dengan sendirinya, sebagaimana Madinah. Dengan demikian, dakwah ini lebih aman daripada saudara-saudara kita. Kadang-kadang sholat jamaah jarang, kadang-kadang subuh kesiangan, jenggot dicukurin, berbicara daulah Islamiyah, siasat syariah. Tentu tidak seperti itu cara dakwah. Apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-aham fal-aham, mana yang lebih penting, mana yang lebih besar. Urusan tauhid yang terbesar, ini mestinya. Karena luar biasa, keburukan yang mesti kita luruskan itu banyak sekali. Nggak mungkin semuanya langsung. Maka al-aham fal-aham, mana yang lebih besar, mana yang lebih besar. Tentu tentang tauhid, tentu sunnah Nabi, manhaj dan seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.